Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas sistem testing dan implementasi mengenai materi JS Unit. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman saya. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Puji Hastuti, dan materi kedua akan dibawakan oleh Elsa Ekawati Putri. Kemudian materi ketiga akan dibawakan oleh Yuni Fancy Oshin. Kemudian yang keempat oleh Dewi Kirana Rahwal, dan yang terakhir oleh Arisandi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, langsung saja masuk ke pengertian JavaScript, di mana JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis. JavaScript ini adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML. Sepanjang sejarah internet, bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk web. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman yang memberikan kemampuan bahasa terhadap bahasa HTML dengan mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah di sisi user, yang artinya di sisi browser bukan di sisi server web. JavaScript bergantung kepada browser atau navigator yang memanggil halaman web yang berisi skrip-skrip dari JavaScript dan tentu saja terselip di dalam dokumen HTML. JavaScript tidak memerlukan kompilator yang penerjemahannya khusus untuk menjalankannya. Pada kenyataannya, kompilator JavaScript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut. Lain halnya dengan bahasa Java, di mana JavaScript selalu dibanding-bandingkan, yang memerlukan kompilator khusus untuk menerjemahkan di sisi user atau klien. Baik, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai fungsi dari JavaScript. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ekawati Putri dari kelompok 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari JavaScript, yaitu fungsi JavaScript. Berikut ini beberapa fungsi JavaScript. 1. Membuat website lebih menarik. JavaScript mampu membuat website terlihat lebih menarik dan interaktif dengan konten-konten dinamisnya, misalnya konten yang bergerak dan memperbarui secara real-time tanpa perlu reload semua halaman website berkali-kali. Sebagai contoh, Google Maps, ketika fitur menunjuk rute diaktifkan, Google Maps dapat terus mengupdate posisi Anda secara real-time tanpa perlu melakukan reload. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan JavaScript. 2. Menciptakan aplikasi mobile. Fungsi JavaScript selanjutnya ialah untuk membuat aplikasi mobile. Kalau dulu aplikasi mobile hanya bisa dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java untuk Android, sekarang bahasa pemrograman ini juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile. 3. Mengembangkan game berbasis web browser. Tidak hanya membuat halaman website, JavaScript juga dapat berfungsi untuk mengembangkan game online berbasis browser. Untuk membuat game browser ini, bahasa pemrograman ini dikombinasikan dengan HTML yang mampu membuat game semakin menarik. Pengembangan game berbasis JavaScript ini pun didukung oleh adanya framework JavaScript khusus game seperti Playground.js, Panda.js, dan Quintus. 4. Menjalankan web server. Terakhir, seiring berkembangannya bahasa pemrograman ini tak hanya mampu bekerja di sisi browser saja, tapi juga di sisi server dengan menggunakan Node.js. Node.js ini mengeksekusi kode JavaScript pada sisi server sehingga dapat menjalankan situs, aplikasi web, dan game berbasis browser. Node.js juga lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan tanpa perlu menunggu satu proses selesai terlebih dahulu, sehingga proses bisa dilakukan lebih cepat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Yunifan Siosin dengan NIM 191220769. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok saya, yakni Saudari Elsa Ekawati Putri, tentang cara kerja JavaScript. Cara kerja JavaScript dari sisi klien dan sisi server yang perlu diketahui yaitu: yang pertama, cara kerja JavaScript di sisi klien. Di sisi klien, proses cara kerja JavaScript sebenarnya tidak terlalu rumit. Ketika pengunjung membuka halaman website, script akan terunduh dan mulai dijalankan browser. Jadi, proses tidak dilakukan di web server, karena bekerja dari sisi klien atau browser. Jika browser pengunjung tidak mendukung JavaScript, tampilan halaman website di perangkat pengunjung bisa berbeda. Fungsi interaktifnya tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Yang kedua, cara kerja JavaScript dari sisi server. Kalau dari sisi server, bahasa pemrograman ini lebih banyak diimplementasikan untuk kebutuhan database. Cara kerjanya pun hampir sama dengan bahasa pemrograman sisi server lainnya, seperti Java. Namun, hal yang membedakan adalah JavaScript bekerja secara non-blocking. Artinya, ketika program berjalan, program tersebut tak akan berhenti pada suatu proses saja. Sistem akan mulai menyiapkan perintah berikutnya. Jika proses selanjutnya ternyata diketahui tidak memiliki output, proses tersebut bisa langsung dijalankan bersamaan dengan proses yang masih berjalan. Jadi, proses pengolahan data bisa dilakukan jauh lebih efektif. Sebagai contoh cara kerja ini adalah aktivitas streaming video di sebuah website. Selama video berjalan, Anda tetap bisa mengakses informasi lainnya dalam website tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Kirana Rahwal dengan NIM 191230480. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni Yunifan Siosin, tentang kelebihan JavaScript. Berikut ini beberapa kelebihannya yang membuatnya populer di kalangan developer. Yang pertama, mudah dipahami dan dipelajari. Bahasa pemrograman memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Nah, JavaScript termasuk salah satu yang mudah untuk dipelajari. Sintaks atau penulisan kodenya sangatlah ringkas, sehingga gampang untuk dipahami. Yang kedua, fleksibel digunakan. Dulu, bahasa pemrograman website kebanyakan menggunakan PHP, sebab semua logika web dibuat pada sisi server. Namun, dengan adanya JavaScript, website bisa dibuat dari sisi klien yang lebih dinamis dan interaktif. Bahkan, seiring perkembangannya, bahasa pemrograman ini tidak hanya digunakan di sisi klien atau browser saja, tetapi juga di sisi server dengan adanya Node.js. Dengan itu, Anda bisa mengembangkan beragam software seperti server, aplikasi mobile, dan desktop, game, dan juga konsol. Yang ketiga, beban server lebih ringan. Seperti dijelaskan sebelumnya, ketika pengunjung mengakses website, script akan terunduh di perangkat klien. Script tersebut kemudian diproses di browser klien. Lalu, browser mulai menampilkan halaman website pun. Proses kerjanya di sisi server dinilai sangat efisien, sebab cara kerjanya yang bersifat non-blocking. Artinya, prosesnya tidak akan berhenti satu proses saja, bahkan dapat dilakukan bersamaan jika proses sebelumnya tidak membutuhkan output. Dengan kata lain, beban kerja server akan jauh lebih ringan jika menggunakan JavaScript. Yang keempat, bisa digunakan untuk semua kebutuhan. JavaScript bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, tak hanya untuk front-end, bahkan bisa mengelola server atau back-end dengan menggunakan Node.js. Dengan menggunakan bahasa pemrograman ini,
Anda bisa mengembangkan website lebih efisien, sebab Anda tak perlu repot-repot menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Yang kelima, memiliki komunitas yang aktif. Selain mudah dipelajari dan fleksibel, JavaScript juga memiliki dukungan komunitas developer yang aktif. Dengan adanya komunitas tersebut, Anda bisa mendapatkan bantuan dari komunitas jika mengalami kendala seperti bug saat menggunakan aplikasi. Jadi akan lebih mudah menemukan solusinya. Itulah penjelasan dari saya. Baik, saya akan serahkan ke anggota kelompok saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisandi akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu panduan belajar JavaScript. Dalam panduan belajar JavaScript, beberapa aplikasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah web browser. Web browser yang bisa dipakai itu Google Chrome, Firefox, atau yang lainnya. Yang kedua adalah text editor, Atom, Notepad, atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah web server untuk menjalankan kode pemrograman. Yang kedua, aturan penulisan kode. Berikut ada beberapa aturan penulisan kodenya. Yang pertama, penulisan dengan embed. Penulisan dengan embed ini memanfaatkan text script untuk menyisipkan kode JavaScript ke HTML, tepatnya dalam tag body atau head. External line, jika sebelumnya penulisan yang disisipkan dalam HTML di penulisan jenis ini dibuat di file terpisah yang tersimpan dalam folder web server. Yang ketiga, case sensitivity. Penulisan kode juga harus memperhatikan huruf kapital dan huruf kecil, sebab keduanya bisa jadi merupakan variabel yang berbeda. Dan yang keempat, penulisan karakter. Penulisan kode akan mengabaikan karakter yang menggunakan spasi, enter, dan tab. Namun akhiran setiap baris terkadang membutuhkan tanda titik koma untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian kita lanjut ke variabel JavaScript. Dalam JavaScript, membuat variabel dimulai dengan menggunakan keyword var dan diikuti dengan variabel nilainya. Contohnya ada di sini ya, bisa dilihat saja. Pada contoh di atas, membuat variabel bernama title yang berisi nilai berupa teks. Terus ada contoh lainnya, bisa dilihat lagi. Contoh di atas, membuat variabel URL dan visitor count dengan nilai berupa teks dan juga number. Dari beberapa contoh yang disajikan di atas di dalam materi ini, setiap variabel akan dipisahkan dengan tanda titik koma. Penulisan nama variabel juga tidak menggunakan spasi. Jika menggunakan dua kata, bisa menggunakan underscore atau huruf besar. Yang keempat, tipe data JavaScript. Ada beberapa tipe dalam JavaScript. Yang pertama, string atau teks. Yang kedua, integer atau number berupa bilangan bulat. Yang ketiga, float berupa bilangan pecahan. Yang keempat, boolean berupa true atau false. Yang kelima, objek berupa tipe data. Dan yang terakhir, operator. Berikut operator yang bisa Anda gunakan pada JavaScript. Yang pertama, operator aritmetika. Simbol yang digunakan untuk menghitung nilai variabel angka terdiri dari simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, dan pembagian.
Yang kedua, operator penugasan digunakan untuk memberikan tugas pada variabel seperti mengisi nilai variabel. Salah satu simbol penugasan yaitu sama dengan. Operator perbandingan. Operator relasi atau perbandingan merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, dari perbandingan ini akan menghasilkan nilai boolean true dan false. Simbol operator ini diantaranya simbol kurang lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Operator logika. Terakhir, operator logika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai boolean. Simbol dari operator ini adalah logika AND, logika OR, dan negasi. Berikut ini di materi kami sudah terdapat beberapa contoh kasusnya dan juga contoh program JavaScript-nya. Sekian dari materi dari yang saya bawakan. Mungkin bisa dilanjutkan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.